The stars above are guiding hearts. Each zodiac plays its part. From Aries land to Pisces sea. The constellations speak of destiny. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda 2. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema menuju esok hari ya. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya, untuk pembacaan umum. Ada yang cocok, ada yang tidak. Kemudian juga silahkan ambil saja yang paling beresonansi dengan keadaan teman-teman, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini ya. Oke Gemini, kita lihat di sini yuk. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Gemini ya. Baik dari segi pikiran, perasaan, situasi dan kondisi. Kemudian juga jika ada gambaran ya, rezeki keuangan yang tidak terduga akan saya sampaikan. Jika tidak akan saya sampaikan para Gemini. Yuk kita lihat. Menuju esok hari, ada kartu apa sajakah ya. Begitupun juga perasaan dan si dia, kita tarik juga. Gemini diawali The Star. The Star ini adalah harapan, ingin tenang, kuat sekali ya. Kemudian juga ada Three of Swords. Kenapa nih? Ada 3 pedang. 3 pedang ini perasaan kecewa kah? Kemudian juga ada Naga Swords, energi ketidaksabaran. Ada hal yang kamu kejar juga. 7 pedang, banyak ide, rencana, strategi di sini ya. Kemudian juga Page of Cup. Page of Cup, kamu tuh kayak detektif terus ya. Di sini Gemini, kamu seperti detektif terus. Kemudian juga coba ada 7 cangkir ya. Ada 7 of Cups. Bentuknya tentang keinginan, dihiraukan cinta tapi penuh dengan perbedaan. Kemudian juga ada 10 cangkir, ingin nyaman ya. Kemudian juga The Death, banyak hal yang ingin kamu ubah. Ataupun ya kartu perubahan untuk para Gemini. Jadi menuju esok hari memang diawali oleh The Star. The Star itu harapan. Kemudian juga perasaan ingin tenang, ketenangan ya. Ini kuat untuk para Gemini nih. Sehingga Gemini, apakah di sini banyak hal yang harus kamu fokuskan lagi? Sementara saya melihat di sini ada kekecewaan juga dalam dirimu. Tetapi jika ide, rencana, strategi penuh ya di sini. Menuju esok hari, kamu di sini harus bisa memfokuskan diri kamu lagi nih untuk para Gemini, ya. Dan menuju esok hari banyak hal mungkin yang akan kamu pahami, baik itu tentang keinginan, kemudian juga apa yang menjadi kebutuhan kamu. Ini semoga jauh lebih jelas ya jika sudah memahami itu. Kemudian juga untuk Gemini, energi kamu lebih banyak untuk tindakan, untuk bertindak menuju esok hari. Tetapi di sini ada godaan. Ini ada godaan, ya. Ada godaan untuk memaksakan masalah dalam sebuah hubungan. Sehingga jika dalam sebuah hubungan ini jangan sampai ramai harusnya, ya. Jangan terpancing emosi gitu untuk para Gemini. Kemudian juga ini ada tekanan ya di sini. Ini ada tekanan nih para Gemini yang meningkat seiring berjalannya hari. Ini ada kaitannya dengan hubungan untuk para Gemini ini. Jadi masalah hubungan atau dalam kehidupan pernikahan rasanya mendesak. Sehingga kamu di sini bisa jadi sosok detektif. Kayak detektif di sini. Ya. Untuk para Gemini, saya melihat ada keinginan kamu untuk menyelidiki sesuatu, untuk mendeteksi sesuatu, untuk mengungkap sesuatu, atau bahkan untuk mengekspos apapun yang tersembunyi. Ini sangat tinggi, ya. Sehingga kamu yang ada dalam fase kayak detektif, ya, jika digunakan untuk kebaikan silahkan meneliti, menganalisis di sini. Tapi jangan dipakai untuk menimbulkan masalah untuk para Gemini ini, ya. Kemudian juga ini tentang kedekatan kamu, tentang keintiman di sini. Sehingga bisa bangkit keinginan dari lubuk hati yang terdalam untuk percintaan, untuk keintiman di sini. Para Gemini, ya. Kemudian juga Gemini, ini keberanian kamu juga bangkit di sini. Keberanian kamu bangkit ya, meskipun di sini kamu bisa impulsif gitu. Impulsif, ceroboh,
Ini juga bisa. Sehingga kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu kejar untuk para Gemini. Jadi dengan kata lain, kamu di sini harus mencari tahu dulu apa yang benar-benar kamu inginkan sebelum mengejar sesuatu. Soalnya seputar keinginanmu, apa yang menjadi keinginanmu ini bisa apa? Bisa mengendalikan hidupmu. Ini bisa muncul gitu. Tapi di sini kamu juga berani untuk mengambil perubahan, untuk melakukan perubahan juga kamu berani di sini. Kamu bisa mengambil tindakan gitu ya, terutama untuk mencapai tujuan, apapun yang menjadi tujuanmu ya, para Gemini. Ditambah juga ini bisnis baru, uang, hubungan intim, ini akan muncul energinya menuju esok hari untuk para Gemini. Sementara kamu di sini ingin kegembiraan, ingin kesenangan, ingin hiburan. Ya. Ditambah juga ada energi petualangan, iya, menuju esok hari bisa. Kemudian juga untuk para Gemini, jika di sini kamu ingin melakukan sesuatu, jika masih ada orang tuamu, silahkan minta izin, minta restu, agar apapun yang kamu inginkan itu dilancarkan, para Gemini. Ya, jika yang masih ada orang tuanya. Jika hubungan dengan pasangan ini bisa tegang, tuh 2, 3 ya, bisa tegang. Di sini, kamu dengan pasangan bisa tegang, karena di sini keterlibatan kamu yang berlebihan di tempat kerja, ataukah di sini kamu yang terlalu sibuk banget di tempat kerja, bisa jadi tegang untuk para Gemini. Kemudian juga untuk para Gemini, jika akan berinteraksi dengan orang-orang penting, ya. Ini mungkin kamu harus fokus gitu. Karena di sini siapa tahu kamu bisa dapat kiat berharga ketika ngobrol dengan orang-orang penting, orang-orang yang misalnya sudah berhasil gitu ya. Untuk para Gemini ini. Gemini. Tapi saya melihat di sini kamu juga ada yang bisa mempunyai kontak baru, teman baru atau kontak baru di sini. Ya. Dan jika kita tarik dari kartu kekasih, ya kartu kekasihmu ini. Pasangan hidupmu, kekasih hatimu ini terlalu asik dengan kerjaannya, sehingga bisa membuat kamu bete, kesel. Untuk para Gemini. Ya. Kemudian juga menuju esok hari ini ada kaitannya dengan spiritual. Spiritualitas nih. Ya, menuju esok hari. Kamu yang ingin beli ini itu tolong bijak di bagian keuangan. Untuk para Gemini. Ya. Kamu itu harus bisa meluangkan waktu sebetulnya untuk pasangan kamu, untuk anak-anak kamu, jika yang udah punya anak. Ya, para Gemini ya. Sehingga kamu juga harus bisa memfokuskan masalah cinta, hubungan, komitmen. Itu juga harus kamu fokuskan. Jangan sampai seputar hubungan, seputar pernikahan ini membebani waktu dan uang kamu. Untuk para Gemini. Ataukah di sini para Gemini yang mempunyai hubungan toksik atau bahkan hubungan yang membuat kamu lelah ya, lelah hati, lelah batin. Apakah ada yang harus diakhiri? Jika Gemini ngerasa capek, kecewa, kamu capek hati, capek batin misalnya ya, dalam sebuah hubungan, kemudian juga hubunganmu membebani waktumu, membebani uangmu, ini ada Gemini yang pengen mengakhiri hubungan. Jadi kamu ada pertimbangan gitu, seperti ingin mengakhiri ya. Apalagi jika hubungan-hubungan yang membebankan waktumu, membebankan uangmu, capek gitu kepada kamunya. Untuk para Gemini ini. Sehingga apa? Sehingga kamu di sini juga harus bisa mengingat apa yang menjadi tujuanmu. Apakah di sini para Gemini punya tujuan? Para Gemini, rasanya saya melihat kamu itu seperti membutuhkan orang-orang, membutuhkan seseorang untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan kamu di sini. Tapi ini juga akan muncul investasi baru. Kemungkinan ya. Ini akan ada investasi baru bisa muncul dengan sendirinya. Nah, hal ini bisa melibatkan investasi waktu, melibatkan uang, bahkan juga melibatkan sumber daya lainnya. Ya, jadi Gemini ini harus mempunyai pasangan yang kuat. Jika pasangan kamu tidak kuat, ini kamu bisa capek sendiri.
untuk para Gemini. Ya Gemini ya. Jadi untuk Gemini tetap semangat dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.